Dahulu kala, ketika kerajaan Sriwijaya masih mengalami kejayaan, ada seorang pati yang diberi hadiah hutan belukar oleh Baginda Raja. Hadiah itu sebagai balas jasa Baginda kepada pati atas jasa perjuangan yang gagah berani pada saat pertempuran dengan prajurit. Daerah itu dibukanya menjadi perkampungan dan tanah pertanian. Sebelum pati itu ke sana, di sebelah hutan itu telah menjadi perkampungan. Untuk sementara waktu, pati membangun rumah di sana. Penduduk desa itu memanggilnya Abang, yang dalam bahasa Melayu kuno artinya seorang laki-laki yang dihormati. Dan jika penduduk dusun itu yang hendak ke rumahnya, selalu berkata, hendak ke tanah Abang, yang maksudnya hendak ke rumah Abang atau pati. Maka oleh pati, di daerah kecil itu diberi nama Tanah Abang. Hari berganti hari, minggu berbilang minggu, bulan merajut tahun. Akhirnya hutan itu selesai dibuka. Kini telah disulap menjadi tanah pertanian yang subur. Pati itu pun mendirikan rumah 5 di sana. Melihat tanah yang subur, banyak penduduk meminta izin membuka hutan lagi untuk tempat tinggal dan tanah pertanian. Pati itu pun mengizinkannya. Kebahagiaan semakin lengkap tak kala istri Pati melahirkan bayi perempuan yang cantik jelita. Rakyat bersukaria menyambut kelahiran sang putri. Untuk mengungkapkan rasa kebahagiaan yang pasti mengadakan pesta rakyat dan selamatan sekaligus pemberian nama. Nama itu diberi nama Putri Ayu. Putri Ayu tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Adipati dan istrinya sangat memanjakan anak semata wayangnya itu. Apapun kehendaknya selalu dituruti. Hal ini membuat dia menjadi sombong dan angkuh. Putri Ayu cantiknya tiada banding. Tidak satu pun gadis yang bisa menandingi kecantikan Putri Ayu. Putri Ayu pun tambah besar kepala. Perkara bulan sudah indah jauh pula. Begitulah Putri Ayu, sudah cantik, pandai, dan kaya. Putri Ayu pandai menari, menulis, menenun, menyanyi, memasak, dan berbagai kepandaian yang dimiliki gadis seusianya telah membuat kesombongannya bertambah. Suatu hari, para bujang gadis tengah bermusyawarah. Mereka hendak berbagi tugas dan menyusun acara untuk menyambut dan merayakan panen tahun. Para bujang gadis akan menyumbangkan sebuah tarian berpasangan dan ketika Putri Ayu tahu bahwa ia harus berpasangan dengan seorang bujang anak petani, serta-merta ia marah. "Cih, tak sudi aku berpasangan dengan dia, tak pantas rasanya. Seorang anak adipati bersama seorang bujang miskin sepertinya," ucap Putri Ayu. Putri Ayu meludah di depan wajah bujang itu. Ia mengarahkan telunjuknya ke arah bujang itu. Merah padam wajah sang bujang. Sungguh dirinya amat sangat terhina diperlakukan seperti itu, apalagi dihina di depan banyak orang dan teman-temannya. Harga dirinya terinjak-injak. Meskipun perkataan Putri Ayu adalah benar, ia hanya bujang miskin, sakit sekali hatinya. Tapi Putri Ayu, hanya dia yang pandai menari dan cocok dengan Putri Ayu, ucap seorang gadis Malaya. Siapa sudi? Aku pun tak hendak menari dengan kalian, sangat memalukan. Seorang putri tunggal adipati menari dengan bujang dusun. Putri Ayu membuang muka, marah, padam. Wajah bujang gadis menahan marah. Sungguh tak pantas rasanya seorang adipati yang sama dengan perkataan seburuk itu. Aku akan menari sendiri. Tidak akan pernah aku menari dengan kalian. Jangan mimpi bisa menari dengan seorang Putri Ayu,
ucap Putri Ayu. Putri Ayu melangkah pergi dengan angkuh. Ia pergi tanpa menoleh pada bujang gadis yang menahan marah. Keterlaluan sekali. Dia mentang-mentang anak seorang adipati. Dia pergi tidak mampu seperti dia. Lihat saja, seorang bujang mengerutu dengan bisik-bisik. Semuanya saling mengomel. Tenang kawan-kawan, Putri Ayu perlu diberi pelajaran agar ia mampu menghargai orang lain. Semua terdiam. Bagaimana caranya? Seorang gadis bertanya. Kita pikirkan bersama. Bujang itu berpikir. Aku punya usul, seorang gadis desa. Semua mata tertuju kepadanya. Kita biarkan Putri Ayu menari sendiri. Biarkan dia menari, kita tidak mampu menghalanginya. Semuanya mengangguk dan terdiam. Begitulah saat pesta panen tiba. Putri Ayu benar-benar nari sendiri. Gerakan yang lemah gemulai, sungguh indah dipandang. Ada seseorang pangeran tampan dari Sriwijaya menjadi tamu kehormatan. Putri Ayu berusaha tampil sebaik-baiknya. Ia ingin menjadi seorang pangeran. Dia telah jatuh hati dua orang bujang yang bersembunyi di balik pintu antara lubung dusun dengan balai pesta. Diam-diam telah merentangkan tali. Putri akan menghidangkan makanan pertama kali. Tabir pintu terkuak dengan berjalan lenggak-lenggok pakai membawa nampan berisi piring dengan makanan. Ia menebar senyum. Hanya beberapa detik tiba dan Putri Ayu terjerembab. Prang-pring yang ada di tangannya jatuh, pecah berkeping-keping. Hahaha, suara tawa membahana. Semua menertawakan Putri Ayu. Wajahnya merah padam menahan malu. Air matanya, ia sangat malu dan berteriak. Kurang ajar, siapa yang mencelakakan aku? Semua terdiam. Sungguh tidak tahu adab. Baik, aku tahu para bujang gadis yang mencelakakanku karena tak suka denganku. Kalian iri, teriak Putri Ayu terisak-isak. Saya bersumpah, seru yang berat Tara Sriwijaya, yang menjadi penduduk di sini akan ditelan bumi. Seluruh yang berhubungan dengan kami akan menjadi batu, dan lainnya di jalan bumi kalian tak suka kami, maka kami akan pergi, tapi kami tak akan meninggalkan tanah ini, karena kami telah membuka kami yang akan menjadi penghuni alam gaib. Dan ketika Putri Ayu saja mengucapkan sumpahnya, ia lari ke tanah lapang. Sampai di sana ia menangis. Kilat menyambar, guntur bersautan. Tiba-tiba tanah bergerak dan mereka. Tubuh Putri Ayu yang cantik jelita ditelan bumi. Jerit histerinya membahana. Bersama dengan itu, rumah-rumah, kuil-kuil, dan benda-benda yang berhubungan dengan orang Sriwijaya lenyap di telan bumi. Dan keanehan terjadi. Semua orang berdarah Sriwijaya yang ikut adipati dan para penduduk Sriwijaya pindah, lenyap tanpa jejak. Mereka hilang menjadi penghuni alam gaib. Ketika badai guntur reda, tampak tanah yang datar telah berbukit-bukit, seperti telah menelan sesuatu. Entah apa isinya, namun sekarang diketahui itu kuil-kuil dan rumah yang telah menjadi batu dan ditelan bumi. Itu adalah Candi Bumi Ayu. Akhirnya peristiwa itu tersebar luas dari mulut ke mulut. Entah bagaimana Putri Ayu yang ditelan bumi sering menjadi cerita buat anak-anak penduduk dusun itu. Dan tanah tempat Putri Ayu lenyap disebut Bumi Ayu. Sampai sekarang masyarakat setempat sangat percaya dengan legenda ini. Konon pada waktu tertentu sering terlihat seorang putri berpakaian ala kerajaan telah terlihat di areal candi.